Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mohon maaf bang sama Bang Andi. Bukannya saya nggak mau merasa sama Bang Andi, tapi bang, ketika saya lagi bersikir napas, saya belum pernah bang, jujur bang, saya belum pernah mendapatkan sensasi-sensasi seperti teman-teman. Tapi bang, alhamdulillah di dalam kehidupan saya sudah banyak berubah bang, dan istri saya sudah merasa abang nggak seperti dulu, kata istri saya bang, udah banyak berubah semenjak melihat YouTube Bang Andi. Itulah bang, istri saya bicara sama saya bang. Sebenarnya bang, saya pengen bang berkomunikasi sama Bang Andi, tapi saya masih malu bang. Saya masih baru di sini bang. Tapi jujur bang, di dalam kehidupan saya bang, saya merasa sudah banyak sabar bang. Ketika saya lagi jualan keliling, ada yang nanya barang bang, barangnya sudah jadi, harganya sekian. Tahu-tahunya orangnya berubah pikiran, nggak jadi beli barangnya. Cuman saya tidak merasa berburuk sangka bang sama orang itu. Ya saya cuman berdoa, ya Allah, mungkin ini belum rezeki bagi saya. Sudah tuh alhamdulillah bang, dulu dengan sekarang memang betul-betul banyak perubahan bang. Dulu saya jualan lancar, berjualan keliling-keliling dapat uang. Sekarang alhamdulillah bang, hampir 1 minggu saya nggak dapat uang. Cuman saya nggak keenan bang sama istri saya. Istri saya kan bang di rumah bakar kerupuk, ambil lupan juga sama orang ngantar kerupuk mantah, istri saya makarnya bang. Jadi walaupun saya nggak dapat uang, cuman istri saya bang ada untuk belanja. Tapi alhamdulillah bang, saya banyak bersyukur sama istri saya. Dia nggak pernah marah-marah sama saya. Walaupun saya nggak pernah dapat uang, tapi istri saya merasa senang bang sama saya. Ya bang, kalau saya salah sama Bang Andi dan tidak pernah berkomunikasi sama Bang Andi, saya minta maaf bang. Tapi bukannya saya nggak mau bang, saya kepengen sekali bang berkomunikasi sama Bang Andi. Cuman saya bang, kalau lagi bersihkan napas tuh bang, belum ada bang sepertinya sensasi-sensasi seperti teman-teman. Tapi di kehidupan saya bang, saya sudah bersyukur dan senang bang belajar dari Bang Andi ini. Sekali lagi bang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama Bang Andi. Itulah bang yang saya bisa sampaikan sama Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bang, ada ini bang yang saya tanyakan lagi bang sama Bang Andi. Bang, sebelum saya bicara sama Bang Andi tadi, saya minta izin dulu bang sama Allah, biar dilancarkan saya bicara sama Bang Andi, biar dimudahkan. Walaupun saya agak-agak grogi bang, cuman alhamdulillah bang, saya agak lancar bang. Mohon maaf bang, ketika saya bicara tadi ada kata-kata salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bang sama Bang Andi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak siapa namanya? Ini Pak Budi ya. Maaf belum saya simpan nomornya ini, jadi lupa namanya. Jadi ya, kita jangan kecil hati jika kita berzikir nafas itu nggak dapat apa-apa. Intinya ya dalam kehidupan, coba dalam kehidupan dilihat apa yang berubah ya. Kalau memang ada perubahan yang lebih baik, berarti ya zikir kita itu sudah terinstal, sudah masuk, sudah duduk. Itu aja kuncinya. Jadi latih terus, istiqomah terus ya. Jangan minta apa-apa, jangan harap apa-apa. Memang ujiannya ngeri-ngeri sedap ya. Orang-orang yang mengamalkan zikir nafas ini ujiannya ngeri-ngeri sedap. Yang paling sering dikikis itu adalah apa yang paling kita cintai. Apa yang kita paling cintai di dunia ini, itu yang akan diambil kembali. Ya, itulah didikan Allah untuk menghancurkan berhala-berhala diri. Ya, apa yang paling kita cintai. Mungkin selama ini kita uang aja yang paling kita cintai. Siapa yang gak suka uang? Semua orang suka uang. Ya, semua orang cinta uang. Jadi jangan sampai uang kita lebih utamakan daripada Allah. Kalau melebihi daripada Allah, pasti diambil. Nah, jadi ketika kita sebelum mengamalkan zikir nafas, rezeki lancar. Begitu mengamalkan zikir nafas, rezeki seret. Tujuannya apa itu? Maknanya apa itu? Itulah pengikisan keakuan. Biar kita itu tidak terlalu cinta. Hilangkan dulu rasa cinta itu. Ketika sudah lebur, sudah hilang di hati kita, insya Allah Allah kembalikan. Ya, itu satu. Allah mengambil karena kita terlalu cinta. Yang kedua, mungkin kita nggak terlalu cinta uang, tapi kenapa uang rezeki kok seret juga? Ya mungkin selama ini kita terlalu menyepelekan Allah, mengabaikan Allah. Kita menganggap segala gerak hidup kita itu atas usahaku sendiri, atas kerja kerasku sendiri. Nah, disinilah Allah ingin menunjukkan kamu tuh nggak bisa apa-apa. Akulah yang serba bisa. Allah ingin menunjukkan. Ya, selama ini kita selalu mungkin bergantung pada amalan. Mungkin kita dikasih amalan, kamu amalkan ini biar lancar rezekimu, kamu amalkan itu biar murah rezekimu. Akhirnya kita hanya bergantung kepada amalan. Inilah saatnya kita bergantung penuh kepada Allah. Dibuat susah, dibuat sempit rezeki, biar Allah tunjukkan kuasanya, Allah tunjukkan pertolongannya. Ya, jadi kita jangan lagi menduakan Allah, menyekutukan Allah. Nah, nanti ketika kita dibuat tak berdaya, barulah kita paham kuasa Allah. Kapankah kita memahami dan mengenali bahwa Allah itu Maha Kuasa? Tunggu tak bisa apa-apa, udah terpuruk, tak berdaya, nggak tahu lagi mau ngapain. Minta tolong sama makhluk pun tak ada yang bisa tolong. Akhirnya apa? Mau nggak mau ngadu kita sama Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat bergantungku ya Allah. Baru paham itu makna tempat bergantung. Selama ini kemana aja kita? Bergantung kepada siapa kita? Ketika dibuat betul-betul tak berdaya, itu baru kita paham. Ternyata hanya Allah tempat bergantungku. Ya, itu juga proses didikan Allah. Pasti ada hikmah, pasti ada ilmu. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan membacanya. Ya. Jadi bagi sahabatku, saudaraku, mulai mengamalkan zikir nafas, dicuci bersih oleh Allah. Kering dompet kita, ya. Dulu bang gak pernah kurang, ada terus bang. Sekarang masuk angin dompetku bang.
susah rezekiku ya Allah, kan? Ngeluh kita kan? Nah, itulah saatnya kita bergantung total kepada Allah. Minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya. Harus yakin, wilayah ini harus yakin. Jangan sampai prasangka jelek. Ya Allah, dulu aku tak dekat, dulu aku maksiat terus, dulu aku jauh terus. Tapi duniaku cukup ya Allah. Tapi sekarang ketika aku mendekat kok makin sempit. Kok makin gak cukup. Akhirnya apa? Kita akan berprasangka bahwa Allah itu pelit, ya. Nah, jadi kita harus paham. Harus paham tujuannya apa. Dibuat susah apa maknanya, apa pelajarannya, baca. Ya. Dibuat tak berdaya, apa tujuan Allah nih? Baca. Dibuat sempit rezeki, apa tujuan Allah? Baca. Dibuat sakit, apa tujuan Allah? Baca. Dibuat sulit, mungkin dulu ya lancar aja. Sekarang kok makin sulit. Kenapa ya Bang? Apapun bentuk usahaku, apapun bentuk gerakku, kok sekarang makin sulit. Seolah-olah kayak nggak lancar. Dulu lancar, sekarang kok sulit. Baca lagi apa maknanya, ya. Jadi yang dikatakan pelajaran Allah, didikan Allah, ingin mengenal Allah, itu ada proses. Jangan sampai kita bilang aku ngaji makrifat, aku sudah kenal Allah. Sudah diproses Allah belum? Jangan ngaku-ngaku kenal. Ya, banyak orang sudah diproses pun nggak sampai, dia nggak kenal. Karena apa? Suuzon sama Allah. Ya kan? Banyak nggak tahan. Capek aku mendekat kepada Allah, makin susah hidup aku. Nah, berontak hati. Banyak begitu. Berarti kan gagal. Nah, jadi untuk menapaki jalan ketuhanan itu memang ngeri-ngeri sedap. Harus kuat mental, harus betul-betul zero kita. Ya. Jadi daripada sisi buruk yang kita pikirkan, lebih baik kita pakai ilmu untung. Ya kan? Cari tuh di YouTube saya sudah ada ilmu untung. Pelajari ilmu untung. Jadi kita nggak pernah susah. Orang susah itu karena dia merasa rugi, merasa kurang, nggak cukup. Coba pakai ilmu untung. Untung terus, udah rugi pun masih untung. Nah, baca. Antara sisi buruknya dan sisi baiknya mana lebih banyak? Baca. Kita selama ini kan hanya melihat yang buruk saja. Aku rezekiku sempit Bang, masalahku nggak habis-habis Bang. Itu kan yang buruk-buruk aja yang kita lihat. Nah, yang baiknya mana? Baca nggak? Coba dibaca. Nah, seperti Pak Budi tadi udah bagus. Alhamdulillah Bang, istriku melihat perubahanku, aku berubah lebih baik. Ya, berarti kan kita bisa bersyukur, bisa mengerti sisi baiknya, hikmahnya, ya. Jadi ketika kita sulit, ketika kita susah, ketika kita sempit, ketika kita tak berdaya, itu ada perintah. Perintahnya apa? Minta. Itu aja. Ya. Apapun masalah kehidupan kita, rezeki, penyakit, pekerjaan, apalagi mungkin kita ada selisih paham sama tetangga, mungkin kita ada masalah di kehidupan yang lain, apapun yang kita anggap itu sebagai masalah, berarti ada perintah meminta. Jangan salah tempat berminta, ya. Banyak orang bisnis nih, jualan, berdagang, gak laku-laku. Mintanya kemana? Ke dukun. Cari pengelarisan, cari jimat ini, jimat itu. Padahal Allah suruh minta ke aku, kata Allah. Ya kan?
minta ke Allah. Cuman itu yang kita nggak pahami perintahnya. Nah, kalau kita paham, aku dikasih susah berarti perintahnya minta. Ya minta sama Allah. Akui keagungan Allah, kebesaran Allah, kekayaan Allah, ya, keakbaran Allah. Akui. Ya Allah, nggak ada yang bisa aku minta tolong, ya Allah, hanya Engkau. Itu cepat datang pertolongan Allah kalau kita tulus mengakui Allah. Ya, cepat-cepat kita minta. Itu cara Allah memanggil. Ya, Allah ingin menunjukkan kuasanya. Allah ingin menunjukkan sifatnya yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha pemberi, maha pemurah, ya. Dia ingin tunjukkan, tapi kita nggak ke Allah larinya. Begitu ada masalah, ngadu langsung. Begitu ada masalah, minta langsung. Itu yang Allah mau. Berarti kan kita dipanggil mendekat. Mungkin selama ini ya merasa bisa, merasa mampu, merasa tak butuh Allah. Apalagi ya merasa semua aku ini karena kerja kerasku, karena usahaku sendiri. Nah, inilah saatnya Allah kenalkan, bukan kamu yang bisa, akulah yang membisakanmu. Kalau aku tak bisa kan ya tak bisa, kata Allah. Di situ kita harus paham, akui Allah. Ya, Allah itu senang dimintai, paling senang. Ya Allah, aku butuh, aku nggak tahu lagi, hanya Engkau yang bisa tolong. Senang Allah itu. Nah, cuman kebanyakan kita nggak paham, disuruh minta ke Allah, lain-lain pula kita minta. Ya, jadi ini bagi yang lain juga. Ya, terus terang aja, tegas-tegas saja, ya, karena itu sudah jalan yang saya lalui, sudah jalan yang sudah saya tempuh. Dan bisa dikatakan hampir 90%. 90% itu perjalanannya sama. Begitu mengamalkan zikir nafas, pasti miskin. Ya. Karena apa? Kebanyakan kita cintanya kepada itu. Ya mungkin orang kaya, banyak orang kaya bang, banyak yang mengamalkan zikir nafas, dia sudah kaya bang, tapi nggak miskin juga bang. Ya mungkin yang dia cintai bukan harta. Dia udah terbiasa kaya, udah terbiasa duit, udah terbiasa kecukupan. Dia nggak mikirin lagi tentang harta. Mungkin lebih kepada nama baik, jabatan, mungkin yang lain-lain. Itu yang diajar nanti, ya. Nah, beda-beda tergantung di mana letak cinta kita. Itu yang dikikis. Nah, kalau kita ini kan memang kebanyakan orang susah. Maunya berduit, maunya kaya, udah capek hidup susah, inginnya kaya, inginnya berduit. Itu yang diajar. Ya kan? Itu yang paling kita cintai, itu yang dihancurkan. Nah, jadi rata-rata seperti itu. Kalau memang nggak siap mental, jangan amalkan deh. Kalau betul niatnya mau mendekat kepada Allah, sungguh-sungguh, ya, siap-siap aja digiling, siap-siap aja dikikis, dihancurkan berhala-berhala diri kita. Baru kita di situ zero. Baru kamu, oh ini namanya zero. Setiap hari aku dengar zero, ego, nol ego, ya. Nah, ini baru aku paham. Jadi proses pengenalan kepada Allah itu ya di kehidupan. Ya. Jadi alhamdulillah tuh Pak Budi sudah merasakan manfaatnya, merasakan perubahan yang lebih baik, ya istiqomah terus, ya. Jadi jangan sampai kita terlalu tenang, itu nggak boleh juga. Bang, saya sudah tenang bang, dikasih masalah tenang bang, nggak ada duit tenang bang. Ya, kita tenang, anak istri belum tentu, makomnya beda, ya kan? Frekuensi mereka beda, mereka pasti kaget. Jadi kita jangan nyaman sendiri.
Jadi gimana bang baiknya? Minta sama Allah. Ya Allah, aku kuat, istriku yang gak kuat. Bilang gitu sama Allah. Insya Allah itu Allah akan cepat datang pertolongannya. Ya, kalau mau minta itu jangan untuk diri, bawa anak istri kita. Ya Allah, aku nggak minta untukku ya Allah, untuk anak istriku ya Allah. Karena ada amanah. Engkau memberikan aku anak istri, ada tanggung jawab, ada tugasku, ada amanahku. Kalau aku nggak mampu, gimana aku menjalankan amanah? Mampukan aku ya Allah. Minta begitu. Jadi nanti cepat itu datang pertolongan Allah. Ya, diulang-ulang lagi nih. Mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan paham. Bagi yang kena peluru nyasar ya tantan kuping aja lah ya. Nah, mudah-mudahan kita sadar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.